Halo semuanya. Oke, kali ini saya ingin menjelaskan tentang kulkas Toshiba yang terbaru, khususnya yaitu tentang kulkas satu pintu ya. Yang ada di depan kalian ini, yang ada gambar bunganya atau yang versi Blossom. Ya, memang sebetulnya untuk yang Toshiba sendiri ini tipenya masih sama, teman-temannya. Hanya ada perubahan dari segi desainnya saja ya. Jadi dari segi desainnya memang ada sedikit perubahan. Oke, dan untuk yang lainnya kira-kira apa aja keunggulannya? Mari kita coba lihat. Nah, oke, ini dari segi desainnya teman-teman mungkin bisa dilihat. Jadi memang perubahannya itu dari segi desain, khususnya untuk yang bagian handle-nya di sini, yang bagian atasnya. Jadi desainnya seperti ini. Dan di sini ada logo Toshiba ya. Desainnya seperti ini. Oke. Menurut saya desainnya keren. Ya, dan ini untuk bagian bawahnya seperti ini, teman-teman. Ya, ini yang versi Blossom atau yang versi bunganya. Ya. Nah, kita coba akan masuk ke bagian dalamnya ya. Oke, nah ini untuk yang bagian dalamnya memang ada beberapa perubahan, teman-teman ya. Jadi perubahannya yaitu dari segi freezernya nih. Untuk freezernya memang yang sebelumnya itu tidak seluas yang ada di sini ya, artinya sedikit lebih kecil ya. Jadi khususnya untuk yang di bagian kanannya ini dia ada untuk pengaturannya. Tapi untuk yang tipe baru ini Toshiba-nya dengan versi yang terbarunya dia freezernya lebih full ya. Oke, nah, kita coba untuk bagian freezernya. Nah ini untuk keunggulan yang pertama yaitu dari segi freezernya ini sedikit perubahan, yaitu untuk freezernya dia sudah menggunakan lapisan luarnya itu fiber. Benefitnya dengan fiber seperti ini untuk bunga esnya akan lebih sedikit dibandingkan dengan tipe yang sebelumnya atau dengan kulkas secara umum ya teman-teman ya. Karena untuk freezernya dia menggunakan lapisannya itu fiber ya, menggunakan lapisan fiber sehingga bunga esnya akan lebih sedikit. Memang akan ada bunga es tetapi sangat sedikit teman-teman ya. Dan untuk berikutnya pun di sini dia sudah ada untuk saluran pembuangan ya, yang ada di pojok ini ya. Kita tinggal buka saja ini ya. Jadi pada saat kita ingin melakukan defrosting atau pencairan bunga es, artinya untuk airnya dia sudah ada jalurnya ya. Airnya itu kita nggak perlu khawatir akan tumpah, tetapi memang ini sudah ada jalurnya ya. Ada ini, kita tinggal tutup aja, tinggal buka tutup ya. Ini untuk jalur defrostingnya ya. Jadi untuk bagian freezernya desainnya seperti ini teman-teman ya. Ini menggunakan bahan fiber ya. Menggunakan bahan fiber, benefitnya itu untuk bunga esnya akan lebih sedikit dibandingkan dengan freezer kulkas satu pintu secara umum ya. Seperti ini, full semuanya menggunakan fiber di sini ya. Nah lalu untuk desain pintunya pun ini sudah ada apa namanya untuk penguncinya ya. Nah di sebelah sini yaitu ada penguncinya, sehingga untuk penutupannya pun akan lebih smooth. Nah seperti ini ya. Jadi untuk proses menutup pintunya pun akan lebih nyaman ya, nggak kasar ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Oke. Lalu kita akan coba turun ke bagian bawah. Nah di sini untuk bahan raknya ini sudah menggunakan tempered glass ya. Semuanya sudah menggunakan tempered glass bahan raknya, sehingga dapat menahan beban yang sangat berat ya teman-teman ya. Kayak apalagi misal kebetulan menyimpan panci yang besar ya, sekali dengan isi-isinya itu pun akan tetap kuat. Oke. Dan di sini ada untuk pengaturan temperaturnya ya. Nah pengaturan temperaturnya seperti ini desainnya teman-teman, yaitu jadi sebelumnya memang dengan tipe yang sebelum tipe yang ini ya, yaitu untuk pengaturan temperaturnya ada di sini ya. Tetapi sekarang dipindah untuk posisi pengaturan temperaturnya ya. Jadi dipindah ke bagian bawah ini teman-teman ya. Nah di sini untuk pengaturannya di sini ada pilihan defrost, ada min, ada juga medium ya, dan ada juga yang maksimum. Oke, ini bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan saja ya. Dan yang lebih apa namanya sangat
berguna untuk kita, khususnya untuk yang satu pintu ini. Jadi dia sudah ada semi defrosting teman-teman. Jadi kita tidak perlu lagi mencabut colokan listriknya atau colokan kulkasnya hanya untuk mencairkan bunga es. Di sini sudah ada keterangan defrost teman-teman. Jadi secara otomatis bunga esnya pun dia akan mencair ya. Bunga es yang ada di bagian freezernya. Ya. Nah seperti ini. Lalu di sini juga lampunya terang banget ya. Lampunya terang, jadi warnanya juga bukan kuning tapi putih sehingga memberikan pencahayaan yang maksimal ya teman-teman ya. Oke. Nah lalu untuk bagian bawahnya, ini untuk bagian bawahnya untuk tempat buah dan sayur ya seperti ini teman-teman. Jadi bisa digeser atau bisa dibuka secara penuh. Ini untuk bagiannya. Dan di bagian bawahnya pun sama teman-teman. Jadi di sini sudah ada yang namanya saluran pembuangannya ya. Oke, nah ini nih. Di bagian belakang sini sudah ada saluran pembuangan sehingga pada saat ada air yang tumpah atau cairan yang tumpah, kita tidak perlu khawatir lagi karena memang di sini sudah ada saluran pembuangan ya yang ada di bagian belakang sini. Oke. Ya. Jadi ini untuk bagian dalamnya. Nah, lalu keunggulan yang lainnya itu untuk kulkas Toshiba yang satu pintu ini dengan versi yang terbaru ya. Memang sebetulnya ini hampir semua kulkas Toshiba ya. Jadi khususnya di bagian body insulationnya. Ini nih. Nah perlu diingat juga bahwa pada saat kita ingin memilih kulkas ya kan dengan kualitas terbaik, pastikan untuk bagian bodinya ini dia sudah benar-benar full ya, atau bahasanya full body insulation. Jadi ini udah benar-benar padat ya. Di sini sangat padat. Ini sangat padat. Nah benefitnya itu memberikan pendinginan yang lebih terjaga ya. Jadi pada saat kita menutup pintu, pendinginan pun akan lebih terjaga karena memang di sini dia padat banget ya. Jadi udaranya itu kedap atau suhu dinginnya dia akan terjaga ya. Oke. Ini. Nah, lalu berikutnya di sini ada juga untuk yang bagian karetnya. Ini removable gasket. Jadi untuk bagian karetnya itu ini sangat penting juga sebetulnya untuk kulkas ya. Jadi karet yang ada di Toshiba ini dia sudah bisa dilepas ya. Nah seperti ini, karetnya itu sudah bisa dilepas sehingga kita bisa sangat mudah melakukan proses pembersihan. Karena kalau lama kelamaan yang pasti ini biasanya kotor nih teman-teman. Ini biasanya kotor ya kan, sehingga membuat si bagian karetnya itu dia kualitasnya sedikit berkurang ya kalau emang sangat lama tidak dibersihkan ya. Sehingga kalau karetnya sudah nggak lentur, yang pasti proses penutupan pintunya pun nggak akan maksimal, nggak akan rapat, dan pendinginannya dia tidak akan terjaga. Nah, tapi kalau yang Toshiba ini karetnya ini dia sudah bisa dilepas, jadi kalau kita mau bersihin pun sangat mudah ya. Kita coba tutup lagi. Nah, proses penutupannya pun sangat mudah kok, seperti ini ya. Oke. Nah seperti ini, kita coba cek, sudah tertutup ya. Ini teman-teman ya, ini yang dinamakan removable gasket. Nah lalu kita akan coba turun ke bagian bawahnya. Ini untuk raknya ya. Raknya di sini ada yang rak bagian atas, ada juga yang tengah. Sini ada dua, satu, dua, ini tiga, dan satu lagi di sini. Ya, jadi raknya memang sangat banyak sehingga kita bisa menyimpan botol minum yang ada di dalamnya itu bisa lebih banyak ya teman-teman ya. Jadi kapasitasnya dia benar-benar dimaksimalkan space-nya itu teman-teman. Ya, ini untuk bagian raknya. Oke. Nah, lalu kita coba balik lagi ke bagian defrost teman-teman ya. Karena memang di sini salah satu keunggulan kita itu dari segi defrost ya teman-teman. Jadi memang kita nggak perlu repot-repot lagi mencabut si colokan atau stop kontaknya. Jadi kita tinggal arahkan saja defrost yang ada di sini. Nah nanti untuk airnya itu dia akan langsung pindah ke bagian sini.
Nah, mungkin nanti kita akan coba cek bagian belakangnya, teman-teman ya. Kita akan coba cek bagian belakangnya yang ada di atas kompresornya, di mana kita memiliki penampungan ya, sehingga pada saat defrosting itu kita tidak perlu repot atau tidak perlu takut airnya akan tumpah kemana-mana ya. Oke. Nah, jadi kita akan coba cek ke bagian belakangnya nih teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini kita bisa lihat, jadi dari bagian belakangnya ini, yang tadi saya bilang bahwa di bagian belakangnya itu dia sudah ada penampungnya ya. Jadi yang di atasnya kompresor, ini kompresornya. Nah ini adalah untuk penampungan air pada saat ada proses defrosting teman-teman. Ya, jadi pada saat proses defrost itu si bunga esnya dia mencair dan airnya akan kemana? Airnya dia akan turun dari memang jalur yang ada di sini, ya kan? Sudah ada jalurnya dan dia akan turun ke bagian belakang sini di penampungan airnya. Nah, airnya akan seperti apa? Airnya ini dia akan secara otomatis akan menguap, teman-teman ya. Airnya akan menguap karena memang panasnya kompresor. Jadi pada saat kompresornya dia bekerja, dia akan menimbulkan efek panas dan air yang ada di dalam wadah atau penampungan ini dia secara perlahan akan menguap, artinya akan habis teman-teman, sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi membersihkan airnya atau kita khawatir akan airnya itu tumpah kemana-mana, tetapi airnya dia sudah ada wadahnya di sini teman-teman, dia sudah ada penampungannya di sini, sehingga penggunaannya pun akan lebih mudah teman-teman ya. Karena airnya dia secara otomatis akan menguap dan habis karena panasnya kompresor ya, yang ada di sini teman-teman. Oke. Ya. Harus dimulai ya. gitu. Nah, jadi kita coba balik lagi ke bagian dalamnya. Ya, jadi memang secara keseluruhan seperti ini teman-teman ya. Jadi yang tadi kita lihat sebelumnya yaitu untuk bagian belakang, khususnya untuk jalur atau wadah penampungan airnya pada saat kita melakukan defrosting ya, sehingga kita tidak perlu repot-repot airnya itu akan tumpah kemana-mana ya kan, atau tidak perlu khawatir airnya akan tumpah kemana-mana, tetapi memang sudah ada jalurnya tersendiri, sehingga untuk kulkasnya pun akan lebih mudah digunakan. Kita nggak akan merasa direpotkan untuk proses defrosting ya teman-teman ya. Jadi ini untuk bagian raknya secara keseluruhan, yaitu untuk raknya dan full body insulation ya, bodi sudah padat, terus ada removable gasket ya di sini teman-teman. Lalu untuk bagian dalamnya di sini pun untuk raknya sudah menggunakan tempered glass, ini pengaturan temperaturnya ya. Oke, ini juga kalau teman-teman cek juga ini panjang ya ke belakang ya. Jadi space-nya itu betul-betul sangat luas ya. Dan di sini ada tentang spesifikasinya. Ini tipenya GRRD 196 CCDMF ya, ini yang versi Blossom. Dengan kapasitasnya itu dia totalnya itu 158 liter teman-teman ya. Jadi untuk volume freezernya itu 17 liter dan untuk untuk revnya itu 141 liter, dan ini untuk kapasitas totalnya. Dengan daya wattnya itu 120 watt teman-teman ya. Jadi wattnya itu dia 120 watt teman-teman. Oke, nah ini dengan tipe GRRD 196 cc DMF ya. Oke. Tutup lagi. Dan yang terakhir yaitu dari segi garansinya teman-teman ya. Dari segi garansinya ini, dia untuk garansinya kompresornya itu 5 tahun teman-teman ya. Garansi kompresornya 5 tahun dan garansi spare part service-nya itu dia 2 tahun ya. Jadi dengan garansi yang sangat lama ini, kita tidak perlu lagi merasa takut ya pada saat si kulkas tersebut ada kerusakan atau ada kendala, tapi kita akan merasa sangat aman dengan garansi yang sangat lama ini teman-teman ya. Garansi kompresornya 5 tahun dan garansi spare part service itu 2 tahun ya. Oke. Baik teman-teman, jadi mungkin itu saja untuk penjelasan singkat tentang kulkas Toshiba
dengan tipe GRRD 196 cc DMF dengan versi yang terbaru ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih.